Junmo tidak membidik tepat ke pria itu. Ia kesulitan menembak pria itu. Pria itu melarikan diri. Jung-reol mengambil pistol itu dan langsung menembakkan ke pria itu. Ki-chol kembali menanyakan tentang data diri Seung-ho pada detektif swasta. Seung-ho putus sekolah saat SMA, jadi tidak ada catatan tentang dirinya. Jung-bae curiga dengan Seung-ho dan Lee-jong. Bagaimana jika Lee-jong memakai Seung-ho untuk mengintai kita? Ki-chol menjawab ayah Seung-ho benar pecandu narkoba. Karena itulah mereka bertemu. Jung-bae bertanya apa senter ini juga kebetulan. Sejak Seung-ho muncul, polisi yang bernama Yu-jong muncul dan hal ini muncul. Saat kita diserang, dia muncul pada waktu yang tepat. Apa itu tidak aneh? Hisong menjawab Seung-ho kebetulan bertemu mereka saat patroli dengan Yongdae. Junmo dipindahkan ke bagian patroli lagi. Kepala kejaksaan berkata Ki-chol tampak curiga pada Junmo. Kita harus kembali dipercaya mereka. Mereka meminta bantuan Lee-jong. Hanya kau polisi yang bisa bertemu Ki-chol. Junmo kembali berpatroli bersama Yongdae. Lee-jong menghubungi Ki-chol. Ia meminta nomor Ki-chol pada Seung-ho. 술 한잔 할래? Junmo diminta untuk mengantar Ki-chol. Junmo bertanya, kau mau menemui siapa? Ki-chol tidak menjawab pertanyaan Junmo. Mereka tiba di suatu tempat. Ki-chol menyuruh Junmo untuk tetap di sini. Junmo mencoba mencari tahu siapa orang yang ditemui oleh Ki-chol. Ternyata orang tersebut adalah Lee-jong. 이거 어떻게 된 거예요? Kenapa Lee-jong bertemu Ki-chol? Do-hyung menjawab istrimu membantu kami. Dia akan beritahu Ki-chol bahwa dia bisa percaya Seung-ho dan tidak apa dia tetap dekat. Junmo berkata ini berbahaya. Kenapa menyeret Lee-jong? Do-hyung menjawab dia setuju melakukan ini. Kami tidak meminta istrimu untuk ini. Kami meminta bantuan Inspektur Yu-jong yang berbakat. Kurasa kita bisa mengandalkan Inspektur Yu. 근데 예전보다 더 멋있어졌는걸? Lee-jong memberikan foto mereka saat SMA pada Ki-chol. Kupikir suatu saat harus kuberikan padamu. Ki-chol bertanya apa kau ingat? Dulu saat masih SMA, mereka berdua pernah makan di tempat ini. Ki-chol berkata, menurutmu kita akan bagaimana jika bukan karena ibuku? Lee-jong bertemu dengan Junmo di parkiran. Ia berkata semoga kau baik kepada Seung-ho. Dia cukup menderita sejak kecil. 신경 써서 잘 챙겨줘. Ki-chol bertanya apa suamimu pernah menjenguk ibumu? Perawatnya mengira aku menantunya. Kepala kejaksaan berkata jika Ki-chol mengungkit suamimu, bilang saja kau bercerai dan akhiri di situ. Lee-jong berkata sebenarnya aku bercerai, namun hanya beberapa dari keluargaku yang tahu. Semuanya polisi, jadi aku cemas akan menyebar dan menjadi kacau. Aku bahkan belum beritahu ibuku. Ki-chol menjawab banyak hal yang terjadi dalam hidup. Ki-chol bertanya pada Junmo, apakah tahu Lee-jong sudah bercerai? 아니요, 몰랐습니다. Jangan bilang-bilang aku bertemu Lee-jong. Kita sudah mengenalnya sejak kecil, jadi tidak apa-apa. Namun yang lain akan terganggu karena dia polisi. Junmo kembali bekerja ke kantor Ki-chol. Ki-chol memberikan setelan jas hitam pada Junmo. 무슨 일이십니까? Ki-chol menjawab ibu Lee-jong meninggal. Junmo menahan tangisnya. Junmo meminta Ki-chol masuk ke sana sendiri untuk menghibur Lee-jong. Ia akan memberi hormat sendiri nanti. Ki-chol memberi penghormatan terakhir untuk ibu Lee-jong. Junmo mengintip dari luar. Lee-jong melihat Junmo yang ada di luar. Ki-chol memberikan sapu tangan pada Lee-jong. Lee-jong bertanya, kau tahu dari mana? Aku bahkan tidak menghubungimu. Ki-chol menjawab, aku punya kenalan polisi. Tiba-tiba keponakan mereka datang dan memanggil Junmo. Do-hyung datang dan langsung menggendong anak itu. Ki-chol berkata, kau jangan kesepian. Itu membuatku membenci mantan suamimu. Dia akhirnya muncul sekarang. Do-hyung tiba-tiba datang. 남편이야. 홍당 후배. Do-hyung berkata, belum pernah melihatmu. Melihat kau langsung datang, kau pasti teman yang sangat dekat. Ki-chol menjawab, aku menjenguk ibunya di rumah sakit beberapa hari yang lalu. Dia bilang menyukai menantunya lebih dari kedua putranya. Kapan terakhir kau mengunjunginya di rumah sakit? Aku tahu kalian bercerai, tapi apa kau pernah terpikir bahwa dia mau melihat menantunya sebelum meninggal? Apa kau berhak berduka? 기차를 그만해. Do-hyung berkata, kau jangan bahas urusan keluarga lain, terutama jika itu keluarga yang berduka. 당신도 그만해요. Do-hyung menyuruh Lee-jong untuk masuk. 힘들면 아무 때나 전화해요. Junmo meminta izin pada Ki-chol untuk pergi ke toilet. Ia masuk ke rumah duka. Do-hyung menahannya agar tidak masuk ke sana. Junmo berkata, setidaknya aku harus beri penghormatan terakhir pada ibu mertuaku. Do-hyung kembali menahan Junmo agar tidak masuk. Kepala kejaksaan berkata, apa kau mau menyerah pada operasi ini? 정말 미안하다 정말. Do-hyung berkata, aku akan tinggal sampai penguburan. Ibu Lee-jong sangat baik pada Junmo. Ayah dan saudara Lee-jong tidak setuju padamu. Tapi jangan dipikirkan. Lee-jong sangat menyukaimu. Dan aku suka melihatmu tersenyum. Ki-chol minum-minum dengan Junmo. Ki-chol berkata, ayahku sering memukuli ibuku. Saat SMA, aku kabur dari rumah dengan adik dan ibuku. Ku bilang akan membunuhnya jika dia coba mencari kami.
Namun dia datang mencari tanpa rasa takut, jadi dia dibunuh oleh ibuku. Junmo berkata, aku ingin sukses. Awalnya aku datang bekerja hanya untuk membalas dendam Taeho. Namun kini aku ingin sukses sepertimu. Aku tidak mau hidup sebagai anak pencandu narkoba. Aku ingin menjadi pria yang sukses di Gangnam. Kichol menjawab, aku akan membantumu. 도와주십시오, 사장님. Namun kau harus melakukan sesuatu untukku. 뭐든지 다 하겠습니다. 뭡니까 그게? Kichol menjawab, memastikan semua lancar dengan Ijong. Aku butuh bantuanmu juga dukunganmu. 네, 알겠습니다. Junmo kembali mencari tahu. Ia berkata naik kapal di Pasifik selama setahun setiap kali. Namun rasanya agak menyesakkan dan aku rindu bau laut. Saat kau pergi mancing lagi, bisakah kau bawa aku? Seperti foto itu, aku mau ikut mancing denganmu. Kichol menjawab, itu hobi kami bertiga saat di puncak. Kau sudah mau bergabung? Junmo menjawab, kenapa tidak? Bukankah Ijong memintamu menjagaku dengan baik? Tolong izinkan aku ikut. Kichol menjawab, kita lihat nanti. Junmo mengirim pesan untuk Ijong. 의정아, 내가 너무 미안하다. 어머니 찾아뵙지 못해서 너무 미안해. Junmo sangat menyesal membuat kekacauan ini. Maafkan aku atas segalanya. 사랑해. Jungbae bertanya, apa kerjamu dengan bos kemarin? Kalian pergi kemana? Junmo menjawab, apa bos tidak cerita? Jungbae menjawab, dia cerita. Junmo bertanya, apa katanya? Jungbae menjawab, apa aku harus bilang apa kata bos? Dia ceritakan segalanya, jadi kau bisa katakan. Junmo menjawab, kami ke rumah Abu Taeho. Jongreol tiba-tiba datang dan Jungbae berhenti menanya Junmo. Junmo berterima kasih pada Jongreol karena menggantikan dirinya untuk menembak saat malam itu. Semoga kita bisa terus akur. Jongreol berkata, pilih yang kau ikuti dengan bijak. Junmo menjawab, pasti karena kita berdua bukan dari Gangnam. Jongreol berkata, tampaknya para petinggi punya cara mendapat banyak uang. Kita juga harus segera mengetahuinya. Anak buah Song Dong-hyuk mengambil semua uang dan datang menemui Song Ki-soo dari geng Jaegon. Anak buah Song Dong-hyuk mengajak geng Jaegon untuk perang bersamanya. Ia menunjukkan foto-foto tersanjang bersama Song Ki-soo. Song Ki-soo bertanya, apa ini aku? Aku belum pernah melihat dia. Anak buah Song Ki-soo berkata, kurasa foto ini diedit. Song Ki-soo bertanya, siapa pelakunya? Anak buah Song Dong-hyuk menjawab, Jong Ki-chol dari Gangnam. Bantu aku dan rebut Non Hyun-dong dan Yok Sam-dong. Mereka datang menemui anak buah Kichol. Mereka menghasut anak buah Kichol agar berkhianat dengan Kichol dan mengajak anak buah geng Kichol untuk bergabung dengan mereka. Anak buah Kichol diminta untuk mencari tahu rencana Kichol kemana dia pergi dan dengan siapa. Beritahu kami soal itu langsung. Hisong berkata harus pergi ke rumah sakit sekarang karena pacarnya hamil masuk ke IGD. Pacarnya mengalami pendarahan. Aku tidak bisa mancing besok. Kalian berdua saja yang pergi. Jungbae berkata, kurasa kita berdua saja tidak bisa. Kita akan butuh setidaknya satu orang untuk berjaga di pelabuhan. Kichol meminta Seung-ho yang ikut bersama mereka. Jungbae menolak Seung-ho untuk ikut. Kichol berkata, kita tidak akan memberitahunya. Kichol berkata, jika membawa Seung-ho, kita bisa melihat apa dia akan membawa polisi. Jungbae menyuruh Junmo untuk bersiap karena besok Junmo akan ikut memancing. Junmo berangkat dengan Kichol, sedangkan Jungbae di mobil yang lainnya. Junmo bertanya alasan berganti mobil. Apa memastikan kita tidak diikuti? Kichol tidak menjawab pertanyaan Junmo. Junmo kembali bertanya apa mungkin mancing tengah malam? Jungbae menghubungi Kichol. Ia berkata banyak kempis, jadi ia terjebak di sini. Aku akan panggil bantuan. Bisakah kau pergi lebih dahulu? Ada 3 mobil yang melewati Jungbae. Ada mobil yang terus menekan klakson. Junmo membiarkan mobil itu untuk menyalip. Lalu ada mobil yang ada di sebelah dan di belakang mereka. Mereka berdua dikepung dengan mobil-mobil itu. Mereka dihalangi dari depan dan belakang. Junmo pun mencoba melarikan diri dari mereka. Mobil Junmo dan Kichol terjebak di tumpukan pasir. Mereka berdua langsung diserang oleh anak buah Song Ki-soo dan Song Dong-hyuk. Junmo mengambil pistol Kichol dan langsung menembakkannya ke anak buah Song Ki-soo. Mereka berdua terus mencoba melawan anak buah Song Ki-soo. Jongreol tiba di tempat kejadian. Ia disuruh untuk mencari tahu rencana Jong Ki-chol oleh anak buah Song Ki-soo. Saat mengisi peluru, Kichol teringat dengan Hisong yang tidak bisa ikut mancing dan Jongbae yang terjebak karena banyak kempis. Kichol ingin menembak mereka semua, tapi anak buah Song Dong-hyuk lebih dulu menebas punggung Junmo. Jongreol datang dan menabrak anak buah Song Ki-soo. Ternyata ia menolak untuk berkhianat. Jongreol membawa Junmo dan Kichol pergi dari sana. Junmo langsung dioperasi. Kichol tidak mengangkat ponselnya. Ia menghubungi pihak Tiongkok dan berkata terjadi sesuatu saat ke pelabuhan. Aku akan bertanggung jawab penuh. Kichol bertanya pada Jongreol, kau tahu siapa yang tahu aku akan pergi mancing selain kita bertiga? Jongreol menjawab Hisong, Jungbae, Kyungjin, dan Myung-woo. Kichol meminta Jongreol untuk mencari tahu siapa dari mereka yang membantu Jaegon. Hanya kau yang bisa kupercayai sekarang. Jongreol datang ke bengkel yang menangani mobil Jongbae. Montir itu berkata cara mengemudinya pasti agresif. Lubangnya tidak biasa.
Jongreol datang ke rumah sakit untuk menemui Hisong. Ternyata benar bahwa pacar Hisong sudah melahirkan. Byung-woo berkata ada di kantor seharian dan menonton video dengan Kyung-jin. Lalu malamnya pergi ke bar dan minum. Kyung-jin berkata sebelumnya kami bermain biliar. Junmo sudah sadar. Kepala kejaksaan berkata Do-hyung sudah bicara dengan para dokter. Jadi jangan cemas. Lee-jong marah dengan mereka. Kau tidak bertanggung jawab. Kau tahu mereka sedang perang wilayah dengan geng Song Dong-hyo. Haruskah kau biarkan Junmo sendirian di sana? Seharusnya kau ambil tindakan seperti minta bantuan atau menengahi. Kepala kejaksaan menjawab kami tidak bisa memprediksi setiap skenario. Sebenarnya wajar mendapati situasi tidak terduga. Lee-jong berkata kau akan teruskan ini setelah semua yang terjadi. Apa bertemu Kichol sungguh membantu Junmo? Apa itu membantu penyelidikan? Jika iya, izinkan aku membantu. Selama aku bisa membuat suamiku keluar tanpa cedera, aku akan bertemu Kichol dan mengakalinya. Akan kulakukan apapun demi mengakhiri operasi ini. Kichol berkata pada Junmo, sudah 2 kali kau menyelamatkanku. Ini aku mempercayaimu. Kanemoto marah karena mereka belum mendapatkan barang mereka. Mereka tidak bisa menghubungi karena Kichol matikan ponselnya. Junmo bertanya, apa kau memang memancing? Kichol menjawab setidaknya soal berlayarnya benar. Junmo berkata, setelah semua ini aku berhak tahu. Apa semacam penyelundupan? Kichol menjawab kau akan tahu pada waktunya. Jongreol berkata, kurasa aku tahu siapa dia. Kichol menyuruh untuk mengirim semua anak buah ke Seoul dan kumpulkan mereka pada jam 9 malam di kantor. Beritahu mereka kita sudah tahu pengkhianat yang membantu Jaegon. Aku akan menghukumnya di depan semua orang. Junmo dibawa pulang ke Seoul dengan ambulan. Yongdae menemaninya di ambulan. Junmo bertanya pada Kyung-jin dan Byung-woo bagaimana keadaan mereka yang tertembak. Kyung-jin menjawab mereka hidup dan jangan cemas. Lebih baik kau cemaskan dirimu. Kichol menolak untuk satu mobil dengan Jung-bae. Anak buah Kanemoto kembali menghubungi Kichol. Beraninya kau abaikan panggilan kami. Kau pikir tidak bisa kami temukan jika kabur dengan uang kami? Kanemoto bertanya apa yang terjadi. Kichol menjawab dalam perjalanan ke laut, anak buah Song Dong-hyo menyergap kami. Satu anggota kami hampir tewas. Kanemoto berkata berarti mereka tahu rutemu ke laut. Aku juga baru tahu bahwa aku kini sedang diawasi. Berarti ada pengadu di bawahmu. Mereka berhenti di area istirahat. Sopir ambulan ingin pergi ke toilet. Yongdae juga ikut turun dan pergi ke toilet. Tiba-tiba Do-hyung masuk ke ambulan. 괜찮아? 씨발 진짜 나 뒤질 뻔했네. Junmo berkata tanpa Kichol menyelundup saat pergi memancing. Malam ini dia berencana membunuh pengkhianat di geng. Kita harus hentikan itu. Anak buah Kichol sudah berkumpul di kantor. Kichol menyuruh anak buahnya untuk menghormati Seung-ho yang usianya lebih tua daripada mereka. Junmo berkata pada Do-hyung bahwa pengkhianat itu adalah Kyung-jin dan kita harus segera menemukan dan menyelamatkannya. Hanya dia yang tahu soal situasi di grup Jaegon. Do-hyung datang menjemput Kyung-jin, tapi Kyung-jin sudah tidak ada di rumah. Ternyata Jongreol sudah lebih dulu membawa Kyung-jin. Kichol bertanya kenapa kau melakukan itu. Kyung-jin menjawab kenapa bertanya, itu membuatku malu. Kichol berkata aku mau kalian semua melihat apa yang terjadi saat mengkhianati keluarga. Kichol menyuruh Jongreol untuk menghabisi Kyung-jin. Junmo langsung bertanya pada Kichol kau mau melakukan apa. Kichol menjawab dia hampir membuatmu tewas. Dia harus membayarnya. Tiba-tiba Junmo langsung memukuli Kyung-jin. Aku hampir mati karena kau. Lalu Junmo berkata pada Kichol kurasa itu sudah cukup karena hampir membunuhku. Kichol menerima permintaan Junmo. Ia menyuruh Kyung-jin untuk pergi dari hadapannya. Jika sampai kulihat lagi, kubunuh kau. Kichol menyuruh Hisong, Jung-bae, Jongreol, dan Seung-ho untuk menemuinya. Ia berkata geng Tiongkok akan datang 2 hari lagi. Jung-bae meminta mereka membahas ini lebih tertutup karena ada Jongreol dan Seung-ho. Kichol menjawab tidak butuh lebih dari kita bertiga. Sementara itu di Tiongkok ada Profesor Yun di sana yang seorang peracik sabu-sabu. Kejaksaan mencari tahu tentang Yoon Won-gil atau Profesor Yun dan merasa aneh karena dia melancong ke Tiongkok selama setengah tahun. Kepala kejaksaan kembali menghubungi pihak Jepang. Kepala kejaksaan menghubungi Do-hyung. Ia berkata perdagangan ini mungkin tidak hanya antara Korea dan Jepang, tetapi antara Korea, Tiongkok, dan Jepang. Jika detektif Park ikut pertemuan dengan geng Tiongkok, kita akan lebih yakin soal teori ini. Boleh kami minta bantuannya? Komisi Pusat Kendali Narkotika di Beijing sudah membuat pemberitahuan dicari Yoon Won-gil. Lee-jong menghubungi Kichol. Lee-jong meminta untuk bertemu besok. Lee-jong sengaja meminta besok karena ia sudah tahu Kichol akan menemui geng Tiongkok. Kichol bersedia bertemu dengan Lee-jong. Lee-jong berkata tolong beritahu Seung-ho. Aku juga menghargai kedatangannya. Kichol memberitahukan pada anak buahnya bahwa ia punya janji mendesak besok. Kichol meminta Jung-bae untuk mengurus geng Tiongkok. Kichol bertanya pada Junmo apa sudah selidiki rumah sakit. Junmo menjawab bisakah aku jawab nanti dengan kepala So. Junmo berkata bagaimana Kyung-jin menemukan mobil kita dan memberitahu Jaegon. Dia tidak mengikuti mobil kita.
Kichel berkata hanya Jungbae yang mengikuti kita hari itu. Apa kau mencurigai Jungbae? Junmo dan Jungreol curiga pada Jungbae. Junmo berkata, ayo periksa sekali lagi. Jungreol berkata, bagaimana jika kita kirim Seungho untuk bertemu pihak Tiongkok? Sementara aku memeriksa Jungbae. Sebaiknya kau berhati-hati sampai kita yakin soal Jungbae dan Hisong. Kichel kembali meminta detektif swastanya untuk memeriksa latar belakang pegawainya. Jungreol berkata jika berhasil, para anak baru mungkin menyingkirkan yang lama. Kichel mengajak Jungbae untuk minum bersamanya. Jungreol menyamar menjadi polisi. Ia datang ke rumah sakit untuk menemui anak buah Song Dong Hyo yang selamat. Ia berpura-pura sebagai polisi yang menanyai untuk penyelidikan. Bagaimana kau tahu rute yang diambil Jung Kichel hari itu? Apa ada orang yang membuntuti mobilnya dan memberitahumu soal itu? Pria itu menggeleng. Lalu bagaimana kau tahu? Apa gengmu membuntuti mobilnya jauh-jauh dari Seoul? Pria itu mengangguk. Dengan mobil yang kau tumpangi? Kichel berkata, aku akan mengirim Seungho ke pelabuhan Incheon besok pagi. Kichel meminta Jungbae untuk istirahat saja. Lalu Jungreol membekap pria itu. Jungbae berkata, kau tidak mencurigaiku atau Hisong kan? Jungreol menghubungi Kichel. Jungreol berkata, Hisong dan Jungbae bersih. Jungbae berkata, kau tidak bertemu dengan geng Tiongkok karena Ijong kan? Aku bisa membaca pikiranmu. Kichel berkata, jika bisa membaca pikiranku, kau juga harus tahu cara mengabaikannya. Jungbae berkata, kau tidak bisa menikahi polisi. Kichel tidak menerima perkataan Jungbae. Junmo kembali ke rumahnya. Ia datang menemui Ijong. 잘 있었어? Mereka berdua makan bersama. Junmo membicarakan Kichel. Ijong tidak ingin membahas tentang Kichel. 우리만 생각하고 싶어. Jungbae berkata, aku resah Seungho dikirim ke pertemuan penting dan bukan kita. Hisong menjawab, kau jadi punya waktu luang. Junmo pergi ke pelabuhan Incheon untuk bertemu geng Tiongkok. Junmo sudah diberitahu bahwa Yoon Won-gil adalah salah satu ex-napi sabu-sabu yang pergi ke Tiongkok. Junmo diminta untuk meriksa apa benar dia tamu dari Tiongkok. Tamu dari Tiongkok itu adalah wanita berambut jingga dan seorang pria bertopi. Ijong bertemu dengan Kichel. Mereka pergi ke gereja. Junmo berkata, setauku jika kita dari Tiongkok, hanya orang Korea Tiongkok di atas 55 tahun yang boleh masuk. Jadi aku tidak menduga melihat orang yang begitu muda. Wanita itu menjawab, kita harus siap untuk pekerjaan ini. Junmo berkata, aku tidak tahu kau orang Korea. Wanita itu menjawab, aku orang Korea Tiongkok. Wanita itu melepas wignya. Junmo mengantar wanita itu sampai ke hotel. Pria yang satu lagi juga sudah sampai di hotel dengan taksi. Junmo berkata pada Do-hyung paspor mereka pasti palsu, dan kenapa mereka ke Korea? Apa mengirim barang via darat karena tidak bisa di laut? Do-hyung menjawab pabean di Incheon tidak mudah ditembus. Pasti hal lain. Kita awasi mereka dulu. Junmo bertanya, kenapa kau ada di sini? Seharusnya kau bersama Kichel. Do-hyung menjawab, Kichel sedang bersama Inspektur Yu. Junmo bertanya, kenapa Ijong bertemu dia? Do-hyung menjawab, karena kau terluka, dia putuskan terus membantu kita. Junmo berkata, seharusnya tanya aku sebelum memutuskan hal begitu. Do-hyung menjawab, situasi mendesak dan kau hilang kontak. Kami tidak bisa diam saja. Dia bersikeras akan melakukan apapun untuk membantumu. Berkat dia, geng Tiongkok yang mungkin produsen narkoba kini tepat di depan kita. Junmo marah dan keluar dari mobil. Junmo tidak sengaja menabrak orang yang ada di depannya. Orang tersebut adalah anak buah bos Kanemoto. Penasaran dengan cerita selanjutnya? Jangan lupa saksikan episode selanjutnya.